Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mary Teresiagea. Saya harap teman-teman semua saat ini di dalam kondisi yang sehat dan penuh sukacita. Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang seorang tokoh pendidikan yaitu bernama Michelle Bourbon. Terlebih dahulu saya akan memaparkan siapa itu Michelle Bourbon. Michelle Bourbon adalah seorang yang terkenal di belahan dunia. Ia seorang tokoh psikologi, pendidik, dan seorang penulis. Michelle tinggal di Palm Springs, California. Suaminya bernama Craig dan memiliki 3 orang anak yang bernama Jason, Adam, dan Zach. Michelle lulusan perguruan tinggi Universitas Santa Clara yang memperdalam di bidang psikologi, yang menerima gelar sarjana psikologi pendidikan dan konseling. Ia memperdalam kembali bidang psikologinya sehingga mendapatkan gelar master dan ia mendapatkan gelar doktor lulusan dari Universitas San Francisco. Dalam karir, ia adalah seorang dosen di San Jose State University. Dari situlah banyak berbagai ilmu dan pengalaman luas yang diperolehnya saat mengajar, termasuk bekerja di pendidikan reguler. Ia juga melakukan pendekatan kepada anak-anak yang secara fisik, perilaku, dan emosinya yang kurang baik, dan membantu anak-anak yang mempunyai kesulitan dalam belajar, anak-anak berbakat terkhusus di wilayah Campbell, California. Michelle sebagai seorang pembicara 39 yang dinamis dan sering tampil dalam berbagai talk show. Ia sering mengungkapkan bahwa praktik pengasuhan anak dalam lingkungan yang kondusif dan gaya orang tua sebagai pendidik moral memberi peran penting dalam menumbuhkan perilaku yang baik. Adapun karya-karya Michelle Bourbon yang telah ditulisnya, salah satu di antaranya yaitu 12 Simple Secrets Real Moms Know dan Building Moral Intelligence. Selanjutnya, adapun pemikiran atau gagasan menurut Michelle Bourbon. Michelle Bourbon berpandangan perkembangan pendidikan tidak lepas dengan kecerdasan moral, dan ia memandang karakter menjadi salah satu pengembangan moral yang sangat penting di zaman sekarang ini. Menurut Michelle Bourbon, dalam mengajarkan kecerdasan moral terbangun dari 7 kebajikan utama yang dapat membantu anak menghadapi tantangan dan etika yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupannya kelak, sehingga bisa melindungi dari perilaku penyimpangan yang bisa merugikan bagi dirinya sendiri. Semua itu dapat diajarkan, dicontohkan, disadarkan, serta didorong sehingga mampu dicapai oleh anak. Berikut 7 kebajikan utama yang bisa diajarkan supaya dapat membentuk karakter moral yang baik terhadap anak, yaitu empati. Michelle berpendapat langkah awal untuk melatih anak agar lebih peka terhadap perasaan orang lain adalah dengan memberi pujian, karena empati merupakan kemampuan memahami dan merasakan kekhawatiran orang lain. Ini merupakan hal yang dapat mencegah perbuatan keji dan mendorong kita untuk memperlakukan orang lain dengan baik. Yang kedua, hati nurani. Hati nurani adalah suara hati yang membantu kita membedakan hal yang benar dan yang salah, yang merupakan landasan yang kuat bagi kehidupan yang baik, kehidupan masyarakat yang baik, serta perilaku etika. Menurut Michelle, sikap orang tua sebagai pengajar moral sangat berperan penting dalam menentukan anak menjalani hidup sesuai etika yang berlaku, dengan diterapkan pola asuh yang baik dan dapat mengarahkan perkembangan hati nurani. Yang ketiga, yaitu kendali diri. Kendali diri adalah berarti mengendalikan pikiran dan tindakan agar dapat menahan dorongan dari dalam maupun dari luar, sehingga dapat bertindak dengan benar. Mengajarkan anak-anak bagaimana menghadapi perilaku jahat. Melakukan kendali diri akan menunjukkan kepada mereka cara untuk menyelesaikan konflik tanpa harus menggunakan kekerasan dan akan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Jadi, pada saat anak sedang marah atau kesal atas perbuatan jahat,
Mereka mampu bisa mengontrol dirinya untuk tidak hanyut dalam emosi. Yang keempat, rasa hormat. Rasa hormat berarti menghargai seseorang atau sesuatu. Rasa hormat mendorong orang memperlakukan dan menghargai manusia dengan baik. Jadi menurut Michelle, rasa hormat merupakan bagian dari kebajikan utama kecerdasan moral. Adapun yang kelima, yaitu kebaikan hati. Kebaikan hati artinya menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan perasaan orang lain. Anak-anak yang telah mencapai kebajikan utama yang kelima ini menunjukkan satu karakteristik yang dikendalikan pedoman moral dalam diri mereka yang mengarahkan mereka berbuat baik terhadap orang lain. Toleransi. Toleransi sendiri didefinisikan sebagai sikap menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Sedangkan menurut Michelle Borba, toleransi merupakan nilai moral yang membuat anak menghargai tanpa membedakan suku, gender, penampilan, budaya, keyakinan, kemampuan, atau orientasi seksual. Anak yang toleran bisa menghargai orang lain, meskipun berbeda pandangan dan keyakinan. Akhir, ketujuh, yaitu adil. Keadilan membuat orang memperlakukan orang lain dengan pantas, tidak memihak, dan benar. Menurut Michelle, jika anak-anak mempunyai sifat tersebut, dapat mematuhi aturan bergiliran, berbagi, dan mendengarkan semua pihak secara terbuka sebelum memberi penilaian. Nah, selanjutnya kita masuk bagian relevansi pandangan menurut Michelle Borba dengan tujuan pendidikan Kristen. Yang pertama, yaitu memperbaiki hubungan dengan orang lain. Di sini Yesus mengajarkan tentang bagaimana mengasihi sesama seperti Dia telah lebih dulu mengasihi manusia, supaya terjalin hubungan yang baik dengan sesama, yang terdapat dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7, beginilah firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, sama seperti pengajaran menurut Michelle Borba, bahwa dalam kehidupan manusia harus memiliki empati, hati nurani, kebaikan hati, yang mengerti tentang perasaan orang lain, dan mau menolong orang lain tanpa membeda-bedakan. 2. Menghadapi persoalan hidup. Michelle Borba memberi satu pengajaran tentang bagaimana dapat menghadapi persoalan hidup, yaitu harus bisa mengendalikan diri supaya tidak salah dalam mengambil keputusan di saat sedang mengalami persoalan hidup, dengan bisa memilah mana yang baik dan yang buruk. Sama seperti Yesus Kristus mengajarkan bagaimana cara menghadapi dan cara menyelesaikan suatu persoalan hidup, yaitu mampu mengendalikan diri dan berperan teguh kepadanya, yang terdapat dalam Amsal pasal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbangnya. Dan dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, yang terakhir, yaitu yang ketiga, membina karakter yang kuat di dalam Yesus. Michelle Borba mengajarkan tentang bagaimana memiliki rasa hormat kepada sesuatu atau orang lain, memiliki karakter yang adil, memiliki sikap toleransi yang menghargai, memiliki sikap hati yang baik kepada sesama. Dan Yesus juga mengajarkan hal ini kepada manusia sebagai orang percaya harus memiliki rasa hormat kepada Dia, yaitu Tuhan Yesus, yang terdapat dalam Roma pasal 13 ayat 1. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah,
dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Dan saling menghormati di antara manusia terdapat dalam Roma pasal 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Yesus mengajarkan juga tentang keadilan yang terdapat dalam Mazmur pasal 103 ayat 6. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas, dan mengasihi saling membantu sesama yang terdapat dalam kitab Matius pasal 22 ayat 39. Beginilah firman Tuhan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berikut penjelasan dari saya tentang tokoh pendidikan menurut Michelle Borba. Semoga materi yang telah saya paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan yang mendengarkan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.